warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Hajah Istidaroyah binti Elias dan keluarga besar almarhum Bapak Haji Sambasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang utama, marilah sareng-sareng monggo ngunjukaken raos puja puji syukur alhamdulillahirabbil alamin wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkang sampun kepareng kathah nikmat dumateng kula lan panjenengan sami, inggih arupi nikmat sehat, nikmat iman, nasoho nikmat Islam. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami dipun golongaken tiyang ingkang manggih kabegjan fid dini fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ugi boten kesupen salam sholawat kunjuk dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi syafaatipun dipun luberaken dumateng umatipun kaum muslimin wal muslimat wonten ing yaumil hisab samangke. Amin ya rabbal alamin. Wonten sonten menika ngawontenaken iftar Ramadan keluarga almarhum Bapak Haji Sambasi Ahad 31 Maret 2024 kanthi tema menegakkan sholat wujud takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menegakkan sholat wujud takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kita mulai, ini ada suatu kisi-kisi soal-soal nanti bisa dijawab. Ini saya keluarkan, nanti ada hadiah 2 amplop aja. Ini bukan nilai uangnya, yang penting ada kemauan untuk usahanya. Kisi-kisi soalnya ya, yang bisa nanti yang paling kecil diurutkan. Nah, ini soalnya satu aja. Ini membaca tasahud awal atau akhir. Jadi kalau komplitnya akhir, asyhadu alla ilaha illallah. Sholat pada waktu tasahud. Yang bisa nanti maju ya dari kecil. Kemudian yang besar, yang remaja maupun yang tua, ini ya juga ada kisi-kisinya. Nah, bisa dipelajari mulai sekarang sesuai dengan judul ya, sesuai dengan judul, yaitu menegakkan sholat wujud takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa dilihat di dalam Al-Quran, surat yang sering kita baca, bahkan kita sudah apa, surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Nah, ini ada kata-kata sholat di sana. Nanti yang bisa membaca kemudian tahu artinya ya 1 amplop. Ini juga diurutkan dari umur yang kecil, yang dewasa ini ya. Kalau nggak bisa nanti yang paling tua ya. Jadi kode urutannya dari kecil terus. Ini umurnya yang paling kecil dulu ya. Jadi walaupun sudah bisa, umur yang paling tua ya tidak boleh dulu. Jadi yang paling kecil itu dari cucu. Saudara-saudaraku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai judul dan kalau dikaitkan dengan tugas puasa, bahwa puasa ini untuk meningkatkan
takwa. Al-Baqarah ayat 183, hafal semua bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu semua berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Puasa ini harapannya menjadi orang yang takwa, dan orang yang takwa ini syaratnya pertama harus orang mukmin. Orang-orang yang beriman jadi orang yang mukmin. Kalau orang yang tidak mukmin puasa, nah nanti nggak cocok itu. Pokoknya yang bisa dikatakan takwa adalah orang-orang yang mukmin, puasa, takwa. Nah, takwa ini kalau kita tarik, kemudian kita masukkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 1-5 itu juga kaitannya dengan takwa. Loh, kok bisa? Ya bisa saja. Mari kita buka Al-Baqarah ayat 1-5. Yang bawa HP dibuka. Karo sinau diapake engko untuk maca. Karo Arabe satu amplop tak siapke di sini. Amplop. Ya, Al-Baqarah ayat 1-5. Kok ada kata takwa? Salat kaitannya takwa. Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi kalau ingin takwa, selain tadi secara wabil khusus, kalau ingin takwa itu caranya berpuasa, menjadi takwa. Nah, takwa di sini ternyata ada suatu kunci rahasianya, yaitu yang pertama, mereka itu tidak ada keraguan padanya Quran. Kepada mereka siapa? Mereka orang-orang mukmin itu tidak ada ragu sedikit pun padanya pada Al-Quran. Al-Quran itu apa? Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau ditarik, orang takwa itu kalau ingin benar-benar takwa, kembalinya harus berdasarkan Al-Quran. Al-Quran itu tidak ragu. Tidak ragunya gimana? Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu firman Allah yang diturunkan malaikat Jibril melalui Nabi Muhammad SAW untuk petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa mestinya rujukannya adalah Al-Quran. Untuk apa? Sebagai pedoman hidup. Nah, ini masih ada kelanjutan sebenarnya. Loh, kok ada? Ya ada. Wong ini ayat yang selanjutnya berarti ada hubungannya dengan yang kedua. Karena apa? Di sini ada orang-orang yang bertakwa ya. Jadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Terus misornya itu yaitu kalau bahasa Arabnya alladzina, itu orang-orang, yaitu orang-orang yang, jadi orang-orang yang bertakwa itu ya, mereka yang beriman kepada yang gaib. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Wah, jadi orang-orang yang percaya kepada orang yang gaib ini ciri orang yang iman. Gaib itu apa? Gaib itu Allah itu gaib, tidak bisa dilihat oleh sembarang makhluk. Gaib. Kemudian apalagi malaikat juga gaib. Apalagi
surga dan neraka juga gaib, tidak bisa dilihat. Secara agama itu banyak ya, ada neraka, ada surga, nanti pada ada hari kiamat itu juga gaib. Kalau secara ilmiah atau umum kita paham ya, kita ini hidup ya, ya coba bilang masih hidup itu karena bilang kalau sudah meninggal tidak bisa bilang contohnya itu hidup ya sampai gitu. Ternyata masih hidup. Kita itu percaya tidak kalau kita ini sebenarnya masih hidup, percaya. Oh, kita bisa guling-guling ini kan masih hidup. Nah, hidup ini. Yang bisa gini-gini berarti hidup. Nah, hidup itu karena apa? Bernapas. Kita punya nafas. Pokoknya bener. Jawabannya pokoknya ini apa ya? Subjektif kok. Karena bernapas, karena kita itu masih hidup. Hidup itu karena kita punya nyawa. Loh kok guyu? Betul, kita ini punya jiwa atau nyawa. Siapa yang sudah melihat nyawa? Nah ini gaib, ini kita harus percaya. Ada nyawa. Percaya Mbak ya? Percaya, ini percaya. Oh bukan itu, amplopnya bukan pertanyaan itu. Percaya. Nah, contoh lagi, kita ini mungkin tidak sadar ya, apakah mungkin ada yang kemutan, ada yang apa ya, kelingan bahasa Indonesianya. Kita dulu itu di rahim ibu ya. Nih kita tidak ingat, tetapi kita percaya kalau betul-betul dulu itu kita itu kok tidak keluar jedul dari mana, tapi kita keluar dari rahim ibu. Kita percaya walaupun kita orang mungkin enggak, ya itu jelas enggak mungkin. Bayi tabung, bayi tabung. Bayi tabung. Iya ya, jadi manusia bisa hidup dengan bayi tabung, bisa karena kemajuan zaman. Bukan berarti ya kita kan betul Pak Yono ini memberikan solusi yang bagus, betul. Wah, kok. Bayi tabung ya. Sekarang memang ada ya antara pertemuan antara sel telur dan jelas ya. Itu bisa menelurkan bayi tabung. Tetapi kesemuanya itu nanti ada yang tidak bisa, dokter itu apa yang tidak bisanya membesarkannya dan memberi nyawanya. Ya, mungkin ada sekarang yang palsu manusia ya bisa ya salah. Gitu. Kemudian itu saja Pak. Contoh yang lain ini penting nih juga ini. Ini contoh orang iman itu tadi. Kita mungkin yang ilmiah ya. Kita udara. Percaya ada angin ya. Tapi tidak bisa melihat mana. Itu rupanya apa udara itu. Tapi kita percaya ada udara ya. Bisa dirasakan enggak? Bisa. Ini dirasakan. Tapi tidak dicekek. Tapi bisa dipegang ya udara itu. Untuk balon itu ya bisa diambil sebenarnya dengan alat dimasukkan. Tapi rupanya tidak jelas ya itu ya. Apa rupanya hijau atau kuning udara itu? Oh bening ya, kuning ya, ya mungkin ya. Ada baunya. Tapi kita percaya bahwa udara pada. Intisarinya orang yang beriman percaya pada yang gaib. Lanjut bil ghaib wa yuqimuna shalah. Nah, ini ketuk judul orang yang melaksanakan sholat. Jadi orang takwa selain iman juga melaksanakan sholat. Maaf. Orang Islam kok tidak sholat berarti belum. Ini yang bilang bukan saya. Aman. Ya, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sujud wa bika amantu wa ala rizqika afdalu. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.